Orang-orang yang menikah di bulan Suro akan banyak masalah. Dalam kehidupannya, lika-likunya tuh banyak problem yang membuat mereka akhirnya putus asa. Dan bahkan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang membuat akhirnya mereka tercerai-berai. Ini bukan mitos, tapi ini sebuah fakta. Ini dari leluhur, Mas. Kalau orang melanggar leluhur, wah ya itu bisa celaka. Kalau dilanggar, hukumnya satu. Kamu tidak akan bertahan lama dan kamu akan mendekati perceraian. Bahwasanya pernikahan di bulan Suro itu dilarang, yaitu kalau sekarang itu mau dijalankan ya nanti kena balaknya atau kena wadinya. Ada aja musibah begitu. Sembilan belas Agustus 2021 menjadi tanggal spesial bagi pasangan pengantin baru Rizky Bilar dan Lesti. Prosesi ijab kabul pernikahan Rizky Bilar dan Lesti yang digelar di Jakarta kemarin berjalan dengan lancar. Inilah puncak perjalanan cinta mereka yang penuh dengan drama, terutama karena rencana kepelaminan beberapa kali diundur akibat kondisi pandemi. Tapi mengapa mereka justru memilih menikah di bulan Suro yang penuh dengan pantangan? Lalu, akankah ada dampak buruk pada rumah tangga keduanya? Lalu, seperti apa para spiritualis membedah perihal pernikahan di bulan Suro? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Upacara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar memang sudah lama dinantikan banyak orang. Bukan hanya para penggemar, tapi sekaligus netizen yang selama ini meragukan cinta tulus dari pasangan ini. Digelar di sebuah hotel berbintang, prosesi ijab kabul digambarkan oleh mereka yang ikut hadir menyaksikan momen sakral tersebut. Menurut penghulu, Rizky Bilar hanya sekali mengucap ijab. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar, ijab kabul cukup sekali. Alhamdulillah tadi saya sempat menyaksikan pernikahan akad nikahnya Lesti dan juga Bilar. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, hikmat, terus juga khusyuk banget, harunya juga. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan doain pasti yang terbaik buat mereka. Mohon doanya. Agak berdua ya. Haru banget. Lestinya juga cantik, pangling, Bilarnya juga ganteng. Pokoknya alhamdulillah lancar banget lah, ijab kabulnya juga lancar. Doa-doa mengalir dari para tamu yang hadir. Bagi mereka, ini adalah puncak perjalanan asmara Lesti dan Rizky Bilar yang sudah lama menjadi sorotan publik. Bulan Agustus dipilih sebagai bulan penting pernikahan. Selain memang sudah takdir setelah melewati berbagai rintangan, termasuk beberapa kali penundaan. Semua berharap Lesti dan Rizky Bilar menemukan kebahagiaan serta langgeng walaupun pernikahan
digelar bertepatan dengan bulan Suro dalam Tarik Jawa. Bismillah, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang udah punya cita-cita, niat yang kuat, tawakal sama Allah, insyaallah. Ya alhamdulillah udah jodoh, udah nggak bisa ini lagi. Udah jodoh. Ya udah ini udah jalannya ya. Jalannya dari Allah, memang udah takdirnya. Akhirnya mereka dipertemukan ya, hari ini mereka langsung akad nikah. Ya, selamat ya. Dah, sakinah mawaddah warahmah, langgeng, seperti kasih momongan, terus bahagia terus. Ingat ya, harus memposisikan bukan rumah tangga public figure. Kalau rumah tangga public figure agak repot, harusnya ada ini, harus ada itu. Tapi paling enggak rumah tangga pada umumnya. Public figure cuma profesinya, rumah tangga pada umumnya. Memutuskan menggelar upacara ijab kabul di bulan Agustus sepertinya bukan tanpa alasan bagi Lesti dan Rizky Bilar. Sebab sudah lebih dari sekali rencana pernikahan mereka terkendala dan harus diundur. Tapi mengapa harus dilakukan di bulan Agustus yang dalam penanggalan Jawa merupakan bulan Suro? Kalau saya ditanya, bagus nggak? Karena saya sendiri budayanya lebih ke arah budaya Jawa, ya tentu saya jawab nanti akan banyak masalah biasanya. Karena itu berdasarkan pengalaman yang sudah pernah berkali-kali terjadi. Pernikahan Lesti itu kalau dilakukan di bulan Suro, yang akan datang justru Sengkolo, balak. Itu bahasanya orang Jawa mengatakan akan datangnya bencana yang tidak diinginkan. Ya Sunda. Ya mudah-mudahan aja samawalah begitu. Tapi kalau orang Jawa, aduh ampun lah, nggak ada apa-apa gitu. Tetap menjadi kemakmuran, kelanggengan, kemuliaan dalam rumah tangganya nanti gitu. Walau berjalan lancar penuh binar kebahagiaan, pernikahan Lesti dan Rizky Bilar dicemaskan para spiritualis karena digelar di bulan Suro. Tapi mengapa ada pantangan tidak boleh menikah di bulan Suro? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bulan Suro bagi orang Jawa menjadi bulan sakral yang penuh aturan. Segala hajatan dilarang karena bulan Suro dipercaya untuk membersihkan hati. Tapi mungkinkah larangan menikah di bulan Suro sekedar mitos? Ini bukan mitos, tapi ini sebuah fakta real atau sebuah kenyataan ya Mas. Kenapa saya katakan ini sebuah kenyataan? Karena gini, leluhur itu selalu mengingatkan kepada anak turunnya. Ini nyata, karena apa? Ini dari leluhur Mas. Kalau orang melanggar leluhur, wah ya itu bisa celaka. Kalau dilanggar, hukumnya satu, kamu tidak akan bertahan lama dan kamu akan mendekati perceraian. Karena apa? Yaitu ini kita tidak boleh melanggar leluhur. Ini sudah jadi kepercayaan. Orang Jawa meyakini benar bahwa menikah di bulan Suro hanya akan membawa malapetaka. Keyakinan itu datang dari pengalaman para leluhur yang kemudian dikisahkan kepada anak cucu hingga hari ini.
ada kesengsaraan hidup yang akan menanti apabila larangan menikah di bulan Suro dilanggar. Ya jadi gini, karena itu sudah dari sananya dulu, dari beliau leluhur kita dulu meyakini atau mensugesti bahwasanya pernikahan di bulan Suro itu dilarang, yaitu kalau sekarang itu mau dijalankan ya nanti kena balaknya atau kena wadinya begitu. Nah itu seperti kawalat. Jadi sudah disabdakan oleh para leluhur dulu kalau bulan Suro itu tidak berkenan, tidak boleh. Biasanya karena yang namanya halangan itu kan halangan. Jadi ada aja istilahnya musibah begitu. Ya mudah-mudahan yang orang yang kalau kuat ya bisa di situ akan ya kalau kuat ya bisa terus begitu. Tapi di situ kan pasti ada rintangan yang selalu ada gitu. Ada permasalahan. Tradisi menghindari bulan Suro, terutama untuk menggelar hajatan sakral, memang sudah menjadi aturan tak tertulis bagi orang Jawa. Sebab kepercayaan bahwa bulan Suro bukan bulan baik untuk hajatan sudah menjadi keyakinan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu, apa alasan menikah di bulan Suro tidak baik, bahkan cenderung dilarang? Kenapa kok orang menikah di bulan Suro itu kurang baik? Begini, jadi bulan Suro itu berdasarkan pengalaman yang ada, biasanya orang-orang yang menikah di bulan Suro akan banyak masalah. Akan banyak dalam kehidupannya, lika-likunya itu banyak problem yang membuat mereka akhirnya putus asa. Seperti itu. Dan bahkan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang membuat akhirnya mereka tercerai-berai. Kita mencari sesuatu dengan yang paling meminimalisir, yang paling sedikit risiko-risiko keributan, risiko-risiko permasalahan dalam hidup. Dan dalam hitungan Jawa itu ada beberapa kaitan perkawinan yang memang dilarang. Bukan dilarang ya, mungkin dianggap banyak menimbulkan masalah. Jadi diantaranya adalah ya jatuh di Suro, kemudian bulan Mulut, kemudian ada lagi bulan Sapar, dan kemudian Jumadil Awal. Di areal itu biasanya kalau orang-orang Jawa akan menjauhkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, hajatan-hajatan, kegiatan pesta-pesta dan lain-lain yang berkaitan dengan perkumpulan. Jadi sunatan, kemudian acara-acara kenduri dan lain-lain itu akan dihindari. Memang pernikahan Lesti dan Rizky Bilar sudah terlanjur digelar. Lalu, adakah ritual penolak bala karena pernikahan mereka berlangsung di bulan Suro? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berasal dari hasanah tradisi Jawa, larangan menikah di bulan Suro sudah seperti aturan baku bagi orang Jawa. Nyaris tidak ada orang Jawa yang berani melanggarnya. Karena memang percaya banyak pengalaman tidak baik melanggar aturan di bulan Suro. Lantas, benarkah memang banyak pernikahan di bulan Suro yang berakhir buruk?
gini, bukan melihat secara langsung dari keluhan rumah tangganya itu curhat ke saya. Terus saya coba tanya, dulu menikahnya di bulan apa, kan gitu. Nah, baru ada jawaban di Suro. Nah, itu ketemunya di situ. Simbah itu pernah memberi contoh. Kejadian itu ada di salah satu desa ya Mas. Itu pas waktu bulan Suro juga. Ini salah satu cerita dari saya. Simbah itu pernah memberitahu kepada saudara saya yang dulunya mau melakukan pernikahan di bulan Ngasuro. Simbah itu memberitahu, "Duk, ojo nglakokke pernikahan neng wulan Suro." Lah, dia menanyakan, "Kenapa kok saya tidak boleh melakukan pernikahan di bulan Suro?" "Ora apik, Nduk, dinane. Iki dinane sengkala ingkang padha kemanjingen." Itu yang dikatakan Simbah. Dan di situ juga kalau ada orang yang menerpa adat istiadat atau keyakinan, tidak menghormati leluhur, tidak merumat apa yang sudah menjadi turun-temurun dari orang Jawa, nah di situ alhasil imbasnya pun akan buruk. Pernah ada di suatu daerah tempat di situ ada yang terpaksa melakukan hal begitu karena cowoknya orang luar Jawa. Dan di situ pengennya melangsungkan hal begitu, ternyata melakukan pernikahan setelah di pertengahan lagi banyak-banyaknya tamu di sini. Nah, di situ hujan sangat besar dan kemudian petir menyambar dan kemudian itu ambruk tempat pesta. Dan juga ada penceraian ketika sudah mempunyai anak sampai anak 2. Ini terjadi bukan cuma satu orang, tapi di daerah Jawa ya sampai beberapa orang gitu. Untuk menikah tentu begini, kalau kita berkaitan dengan cerita di kebudayaan Jawa, ada aturan-aturannya, ada pola-pola yang memang tanggal, bulan, tahun lahirnya dihitung, jatuhnya harus di tempat yang menguntungkan, di tua atau di dunia yang memang semuanya terhitung baik. Jadi memang kembali lagi orang Jawa itu orang yang penuh perhitungan dalam kita mengadakan perkawinan, kemudian acara apapun, kita mau pergi, mau bikin ini itu dan lainnya ada hitungannya semua. Jadi ribuan tahun sebelum kita hidup ada nenek moyang kita yang memang sudah mempunyai sebuah teknologi perhitungan versi mereka. Dan perhitungan itu kalau dipikir dan dirasa orang-orang zaman sekarang banyak benernya gitu. Kalau kita mau langgar boleh nggak? Ya jangan. Tapi kalau kita maksa mau langgar ya silakan aja. Tapi kan tentu ada konsekuensinya. Aturan yang melarang pernikahan dilakukan di bulan Suro nyaris tidak pernah dilanggar oleh orang Jawa. Namun, apa yang harus dilakukan jika pernikahan itu terpaksa digelar di bulan Suro? Memang ada untuk tolak balaknya ada, biar tidak kena, jadi biar tidak kena kutuk dari pengaruh-pengaruh di bulan itu memang ada untuk penangkalnya gitu. Ya semacam mungkin ada sesaji-sesaji atau nanti dimandi ruatkan atau bagaimana dan macam-macam. Dari spiritual mungkin beda-beda untuk memberikan sesajinya gitu. Nah, itu sebetulnya sebelum dan sesudah. Jadi sebelum dan sesudahnya itu ada mandi ruat. Jadi membersihkan dari kesialan-kesialan yang akan datang dan yang mau dijalani dalam maligar rumah tangganya begitu. Buang sangkal begitu ya, kalau sudah terlanjur ya kita melaksanakan ritual-ritual tertentu untuk menghindari ritual nanti di
dimandiin, bacain gitu. Kalau sudah terlanjur. Para spiritualis sepakat pernikahan yang terlanjur sudah digelar di bulan Suro harus disyarati. Ada ritual tertentu agar mara bahaya tidak menghampiri pasangan yang menikah di bulan Suro. Selain sesaji baku bagi mempelai, ada ritual buang sial lengkap dengan segala ubur rampe yang kadang tidak mudah dilakukan. Tebusan, bahasanya orang Jawa itu mengatakan tebusan utawa diwiragati. Lah itu juga bisa dilakukan dengan ritual pensucian diri. Pensucian diri melakukan seperti halnya mencarikan air mata 7 sendang sebagai media sarana jamasan membuang sengkolo, dan di situ harus melakukan bacaan atau selamatan sebelum hari H itu dilakukan. Sebagaimana meminta izin kepada para leluhur, memohon izin untuk keselamatan dan tidak diberikan mara bahaya yang akan datang. Kalaupun memaksakan, itu saran dari saya harus melakukan mandi jamasan buang sengkolo, ngelabuh gendangan. Nah ini bahasanya ngelabuh gendangan itu melabuh sesaji seperti sesajen sego tumpengan, sego bancaan, sego ingkungan, gedang rojo sak tuntute dikeleke ana ing pinggir kali. Itu sebagaimana membuang sial dan meminta izin menghormati para leluhur. Nantinya kalaupun terjadi pernikahan tidak ada yang namanya sengkolo ingkang kemandingan.